Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Kusuma dengan NIM 2022-31029 dari Teknik Informatika kelas A. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kalkulus dalam teknik informatika. Yang pertama yaitu kalkulus dalam bidang AI. Dalam bidang artificial intelligence, ilmu kalkulus sangat berguna sekali. Dalam bidang teknik informatika, kalkulus bagian limit digunakan untuk membuat artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain, yang pertama sistem pakar, yang kedua permainan komputer atau games, yang ketiga logika fuzi, yang keempat jaringan syaraf tiruan, yang kelima adalah robotika. Selanjutnya adalah kalkulus dalam kekompleksan teori algoritma. Dalam teori kompleksitas algoritma, tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sejauh mana suatu algoritma efisien dalam menyelesaikan masalah dengan ukuran yang semakin besar. Berikut adalah contoh cara di mana kalkulus digunakan dalam teori kompleksitas algoritma. Yang pertama, analisis asimptotik. Kalkulus digunakan untuk menganalisis pertumbuhan fungsi waktu dan ruang algoritma secara asimptotik. Melalui konsep kalkulus seperti limit, turunan, dan integral, kompleksitas waktu dan ruang algoritma dapat diperkirakan. Yang kedua adalah turunan dan integral dalam analisis algoritma. Dalam analisis algoritma, turunan digunakan untuk mengevaluasi laju pertumbuhan algoritma, sedangkan integral digunakan untuk menghitung jumlah operasi atau ruang yang digunakan oleh algoritma selama eksekusi. Penerapan kalkulus dalam teori kompleksitas algoritma memungkinkan kita untuk memahami batasan-batasan dalam pemecahan masalah secara komputasional dan memprediksi kinerja algoritma. Dengan menggunakan alat analisis kalkulus, kita dapat memperkirakan kompleksitas waktu dan ruang algoritma, membandingkan efisiensi algoritma, dan merancang algoritma yang efisien untuk masalah yang dihadapi. Selanjutnya adalah kalkulus dalam pengenalan pola. Kalkulus memiliki penerapan yang penting dalam bidang pengenalan pola. Dalam pengenalan pola, tujuan utamanya adalah untuk mengenali dan mengklasifikasi pola yang ada dalam data, seperti gambar, suara, atau teks. Berikut adalah contoh penerapan kalkulus dalam pengenalan pola. Yang pertama, regresi. Metode regresi dalam pengenalan pola menggunakan kalkulus untuk memodelkan hubungan antara variabel input dan output. Regresi linier misalnya melibatkan estimasi koefisien yang optimal melalui optimasi menggunakan metode gradien atau metode kuadrat terkecil. Kalkulus diferensial digunakan untuk mencari gradien dan mengoptimalkan fungsi kesalahan. Selanjutnya adalah SVM adalah algoritma klasifikasi yang populer dalam pengenalan pola. Kalkulus diferensial digunakan dalam optimasi SVM untuk mencari hyperplane optimal yang memaksimalkan batas antara kelas-kelas yang berbeda dalam data. Selanjutnya adalah pengklasifikasi Bayes. Dalam pengenalan pola, pengklasifikasi Bayes merupakan metode yang sering digunakan. Kalkulus digunakan dalam menghitung probabilitas dan melakukan perhitungan yang diperlukan dalam teori probabilitas dan statistik. Selanjutnya adalah kalkulus untuk pemrosesan citra. Beberapa teknik utama yang melibatkan kalkulus dalam pemrosesan citra adalah sebagai berikut. Yang pertama, deteksi tepi. Kalkulus diferensial digunakan dalam deteksi tepi untuk menemukan perubahan tajam dalam intensitas citra. Yang kedua, pemulusan citra. Kalkulus integral digunakan dalam pemulusan citra untuk mengurangi derau atau menghaluskan citra. Yang ketiga, segmentasi citra. Kalkulus diferensial dan integral digunakan dalam segmentasi citra untuk memisahkan objek atau wilayah yang berbeda dalam citra. Yang keempat, rekonstruksi citra. Kalkulus diferensial dan integral digunakan dalam rekonstruksi citra untuk memperoleh citra yang terdekomposisi atau dikembalikan dari representasi yang lebih rendah. Selain itu, kalkulus juga digunakan dalam teknik seperti regresi citra, penghilangan bayangan, ekstraksi fitur, dan banyak lagi dalam pemrosesan citra. Penerapan kalkulus dalam pemrosesan citra memungkinkan pengolahan yang lebih lanjut, analisis, dan memanipulasi yang kompleks pada data visual. Baik, sekian penjelasan mengenai penerapan kalkulus dalam teknik informatika. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.